ya untuk mendapatkan keberkahan dengan kelas yang kita laksanakan pada malam hari ini dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa saya persilahkan. Ya, baik. Berdoa selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai preview pada malam hari ini, ada satu buah video yang akan saya share ya Bapak Ibu ya. In, oh ya, mohon maaf, videonya. Master Francis monitor? Ya, Mas Sopan, Oh, silakan. sudah ya? Oh, siap. Baik, kalau gitu mohon maaf, tadi ini ada kendala. Baik, langsung saja Master ya, saya persilahkan kepada Master Francis Baik, untuk mulai berarti pada malam hari ini. Pada Master Francis saya persilahkan. baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya buat Bapak Ibu sekalian yang luar biasa dan terus dahsyat ya. Saya melihat ada Pak Sumardi, sahabat saya, ada Pak Robert Stephen, sahabat saya ya. Bapak-bapak yang lain mungkin belum pernah bertemu dengan saya ya, tapi nggak apa-apa. Kita berharap suatu saat kita bisa offline ya, kita bisa bertemu dan saya bisa keliling ke kota-kotanya Bapak Ibu sekalian. Pak Ahkam kalau nggak salah di Makassar ya Pak ya, betul ya Pak ya? Oke. Makassar benar Mas, di Makassar. Betul ya, betul ya dengan Pak Fadli ya di sana ya berarti ya. Iya benar. Baik, 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 luar Pak biasa. Ketua. Luar biasa, luar biasa. Oke, baik. Sebelum saya mulai, izinkan saya buat sampaikan bahwa kelas kita ini adalah salah satu dari trilogi Bapak Ibu ya. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Opan bahwa kita ada trilogi hipnobisnis. Kita sebutnya hipnobisnis karena memang kita ini di IHC ini kan memang bidang kita hipnosis ya, hipnosis dan hipnoterapi gitu ya. Tapi kebetulan saya diberikan mandat oleh Pak Afifi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan bisnis karena kebetulan saya juga background saya seorang businessman juga gitu ya. Dan saya juga suka sekali dengan marketing gitu ya, makanya master saya ada di marketing gitu ya. Nah, yang pertama tadi sudah disebut oleh Mas Opan bahwa yang pertama itu namanya neuro leadership. Kita bicara leadership dari sisi neuroscience Bapak Ibu. Jadi bukan leadership seperti yang diajarkan di di sekolah-sekolah biasa lah gitu ya, di universitas atau di mana yang memang bidangnya leadership yang memang murni dari sisi manajemen maupun dari sisi kepemimpinan yang keilmuan seperti itu. Tapi kita mengupasnya dari sisi neuroscience, Ibu. Neuroscience ini adalah ilmu syaraf. Begitu juga dengan neuromarketing ya, di mana kita berhubungan dengan customer dan nanti yang ketiga yang akan di launching di pertengahan Maret ya, itu adalah neurocommunication. Bagaimana kita bisa berkomunikasi ya dan juga mengenal manusia-manusia ini jenisnya macam-macam ya. Ada 12 archetype dan juga ada 4 yang disebut dark tetrad atau manusia toksik bahasanya kita lah. Manusia toksik gitu ya. Jadi itu ada di neurocommunication yang di pertengahan Maret nanti akan kita launching. Nah, untuk neuro leadership sudah ada 2 angkatan, neuromarketing akan 2 angkatan ya, yang di bulan Maret ini akan menjadi 2 angkatan. Sedangkan neurocommunication nanti baru launching, jadi baru 1 angkatan Bapak Ibu ya. Baik, kalau gitu saya akan langsung share screen ya. Oke, bentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, bentar ya Bapak Ibu ya.
Ini saya izin live sebentar karena saya harus masuk lagi untuk bisa share sebentar ya Bapak Ibu, izin sebentar. Ya, baik. Sambil menunggu. Ya, baik. Master Francis sudah masuk kembali ya. Ada suaranya, Pak. Ya, ini sekarang segera di-share ya. Ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oh, sudah ya. Siap. Sekarang suara saya sudah terdengar ya? Ya, sudah terdengar, Master. Sudah. Oke, baik. Kita mulai ya. Oke, saya harap sudah bisa terlihat. Saya punya PPT ya. Oke, nama modul kita adalah neuromarketing ya. Berasal dari kata neuroscience and marketing. Saya akan jelaskan sebenarnya benda apa, makanan apa sih sebenarnya neuromarketing ini ya Bapak Ibu ya. Oke, sebenarnya saya akan pertama kali saya akan perkenalkan dulu ya. Saya adalah seorang arsitek dengan master degree di marketing ya. Dan saya juga kebetulan sudah certified instructor, certified hypnotist dan hipnoterapis, dan juga sudah sampai ke level asesor, di mana saya adalah salah satu dari 41 asesor IHC di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau mau ambil BNSP hipnoterapis dan hipnotis, dan kebetulan ada di Jabodetabek, bisa jadi akan ketemu dengan saya sebagai asesor ya Bapak Ibu ya. Saya juga sudah pasti sertifikasi IACT ya. Kebetulan saya juga pernah menjadi seorang VP di satu perusahaan multinasional ya, corporation, dan masih ada di Indonesia. Saya dipercaya oleh teman-teman untuk saat ini masih menjadi CEO di satu perusahaan teknologi yang bergerak bidang AI, Bapak Ibu ya. Makanya saya di sini tulis saya adalah seorang artificial intelligence enthusiast. Saya suka belajar, makanya saya sebut academic researcher. Saya suka baca jurnal penelitian, saya suka baca macam-macam ya Bapak Ibu ya. Dan saya sudah menjadi practitioner karena memang saya juga sudah mempraktekkan apa itu neuro leadership, neuro marketing, dan juga neuro communication ya. Dan saya juga merupakan salah satu non-verbal communication reader yang ada di IHC ya, selain Pak Fauzan Asmara ya sebagai pengajar non-verbal communication di lie detection, itu saya juga salah satunya. Karena ini merupakan bagian dari neuro communication Bapak Ibu. Makanya saya harus bisa membaca juga ya Bapak Ibu ya. Baik, sekilas itu. Jadi nanti Bapak Ibu ya, neuromarketing ini itu saya butuh 8 jam Bapak Ibu untuk bisa memberikan semua bagian yang yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu sekalian. Namun karena kita online, kita bagi menjadi 4 hari, masing-masing 2 jam Bapak Ibu ya. Nah, kalau hari pertama saya akan membahas mengenai 10 poin ini Bapak Ibu ya. Sekilas saya akan jelaskan nanti apa aja itu. Yang pertama tentu saja yang seperti tadi introduction ya. Kemudian saya akan bahas mengenai histori, lalu apa itu fungsional dan emosional. Lalu saya akan bahas mengenai pendekatan approach-nya saya, yaitu neurocognitive and behavior approach ya. 4 bagian otak, alur pengambilan keputusan, peran emosi, obsesi, otomatik, dan adaptive mode dari otak kita. Ini Bapak Ibu masih belum ngeh ya. Saya akan coba sekilas bahas apa itu satu-satu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Menurut Gerald Zaltman, beliau ini adalah profesor di Harvard University. Dia bilang bahwa 95% dari keputusan pembelian konsumen kita itu
ada di level bawah sadar, pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Ini sebenarnya inline, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud mengatakan bahwa pikiran bawah sadar kita adalah 88 sampai 90% dari pikiran kita. Sehingga 10% itu hanyalah pikiran sadar kita. Jadi kalau Bapak Ibu merasa paling logik, paling mengerti gitu ya, logik dan itu hanya 10% Bapak Ibu. Tapi menurut Sigmund Freud 90% kita, otak kita itu memang adalah sesuatu yang mengendalikan hidup kita. Ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah ikut L1, level 1, saya nggak perlu panjang lebar lah bilang mengenai jelaskan mengenai Sigmund Freud. Tapi yang dalam konteks neuromarketing, saya akan bicara mengenai apa yang dikemukakan oleh Gerald Zaltman ini, ya Bapak Ibu. Nah, apa itu neuromarketing? Neuromarketing itu adalah disiplin ilmu khusus Bapak Ibu yang mempelajari tentang otak dan reaksi syaraf terhadap rangsangan yang berkaitan dengan pemasaran. Menurut Zurawicki tahun 2010 ya. Jadi kalau bicara mengenai neuromarketing, kita bicara mengenai hal ini Bapak Ibu. Ya, proses berpikir manusia, emosi konsumen, lalu bagaimana kedua hal tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan dari seseorang untuk beli barang, menggunakan jasa, atau menentukan pasangan hidup misalnya, ya. Itu adalah proses berpikir dan emosi konsumen, yang dua ini ya. Nah, terus kenapa sih kita harus belajar mengenai neuromarketing Bapak Ibu ya? Yang paling kanan Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan bahwa kita ini didominasi oleh pikiran bawah sadar. Sehingga kalau tadi bilang 95, Zurawicki bilang 90 ya, beda tipis lah gitu ya sama si Gerald Zaltman tadi ya gitu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang di tengah ya. Pemasaran tradisional itu sangat terbatas. Tidak menangkap. Halo, bagaimana Mas Sopan? Ya, maaf bocor sorry. Silakan Master. Oke. Pemasaran tradisional seringkali tidak menangkap informasi bawah sadar konsumen sehingga menyebabkan prediksi perilaku konsumen yang tidak akurat. Ya, jadi fokusnya adalah sekali lagi bawah sadar. Sedangkan pemasaran tradisional itu nggak ngelihat bawah sadarnya itu. Ya. Akibatnya ya bisa terjadi perbedaan riset pasar sama tindakan sebenarnya saat konsumen membeli, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apalagi adanya satu kesempatan kita untuk melakukan optimalisasi strategi pemasaran Bapak Ibu. Waktu saya kecil Bapak Ibu, waktu tahun 80-an, saya kalau lihat iklan itu terbatas Bapak Ibu. Cuman ngelihatnya di TV. Kalau zaman dulu cuman ada TVRI ya, itu siaran niaga namanya, sekitar jam 5:30 setelah film kartun, makanya saya tahu gitu ya. Karena saya adalah penonton film kartun sejati zaman TVRI, masih monopoli dulu ya. Lalu apalagi majalah, koran, kemudian billboard ya. Tapi dulu seorang pengusaha itu menggunakan semua channelnya Bapak Ibu. Ya koran, ya majalah, ya TV, ya semua-muanya, ya billboard, ya macam-macam Bapak Ibu. Nah, karena apa? Karena zaman itu belum dikenal yang namanya neuromarketing. Sehingga mereka tidak bisa melakukan optimalisasi strategi pemasaran, ya dalam hal ini cost lah ya gitu ya. Cost-nya nggak bisa dihemat sama dia. Karena apa? Karena ya belum jelas gitu loh. Ini gimana sebenarnya? Nah, sekarang itu nggak begitu lagi Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang sudah ada yang namanya sosial media. Sosial media jelas sudah ada segmen-segmennya gitu ya. Segmen remaja lain dengan segmen dewasa. Lain lagi dengan segmen mak-mak misalnya gitu ya. Ibu-ibu itu beda semua gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau bicara mengenai neuromarketing itu adalah perpotongan dari marketing, psikologi, dan neuroscience. Apa bedanya neuroscience dengan psikologi? Neuroscience adalah keilmuan yang mempelajari mengenai bagaimana cara otak manusia itu bekerja Bapak Ibu. Kalau di neuromarketing, Bapak Ibu bisa tahu bagaimana customer kita itu berpikir. Bagaimana customer kita itu mengambil keputusan pembelian.
Bagaimana customer kita itu secara psikologi terikat sama satu produk atau jasa. Kenapa orang ini selalu pakai produk yang sama? Kenapa si ibu itu selalu pakai jasa yang sama? Kalau Bapak Ibu ada di sini mengusahakan neuromarketing, tahu persis bagaimana cara berpikir mereka itu. Dari ibu-ibu maupun bapak-bapak maupun anak-anak, remaja, semua segmen. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, neuromarketing itu bukan tidak diukur Bapak Ibu ya. Nah, kalau lihat pengukurannya adalah macam-macam nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, mulai dari yang atas, tengah dan bawah itu adalah semua alat untuk mengukur respons otak manusia terhadap rangsangan pemasaran Bapak Ibu. Seperti yang paling dikenal yang di paling tengah-tengah ya, yang di tengah-tengah yang nomor 3 elektroencephalograph. Itu EEG itu yang paling dikenal lah sama kita-kita lah ya gitu ya. Yang paling tahu. Yang lain-lain mungkin fMRI yang paling atas Bapak Ibu. MRI yang kalau kita di rumah sakit masuk dalam satu lorong begitu ya. Mesin yang ada lorongnya begitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang sekarang ini yang paling banyak digunakan yang paling bawah Bapak Ibu. Ada yang namanya facial coding, membaca ekspresi mikro dan makro expression manusia. Ya. Kemudian ada eye tracking gitu ya. Bagaimana kalau orang tertarik sama satu barang, matanya dia tidak akan lepas dari barang itu. Mengamati terus barang itu. Tapi kalau dia tidak tertarik, matanya akan lari kemana-mana Bapak Ibu. Nggak ngeliatin barang itu. Karena dia nggak tertarik. Dia nggak akan nggak terlekat dengan barang itu sehingga matanya dia lari kemana-mana. Ya, ini yang dilakukan oleh para peneliti. Nah, neuromarketing itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2002 Bapak Ibu. Pertama kali yang bilang bahwa neuromarketing itu satu istilah adalah L. Smith. L. Smith ini adalah orang Belanda di Rotterdam School of Management. Jadi yang menciptakan ini bukan seorang psikolog, bukan seorang neuroscientist, tapi dia ini adalah seorang di bidang manajemen. Ya. Sehingga ya setelah itu muncullah satu perusahaan, dua perusahaan Bright House dan Salesbrain yang pertama menawarkan layanan riset dan konsultasi neuromarketing. Jadi kalau orang keluarin barang, pakai jasanya dua ini untuk bikin riset pasar. Kira-kira orang-orang suka nggak sama barang ini? Menggunakan alat-alat yang tadi saya infokan tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian di tahun depannya Bapak Ibu, tahun 2003, itu ada satu penelitian yang sangat terkenal Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Reed Montague menggunakan fMRI, menganalisis respons otak konsumen terhadap minuman Pepsi dan Coca-Cola. Dua-duanya minuman ringan dan dua-duanya rasa cola, Bapak Ibu. Ya, ini sangat terkenal. Nanti saya akan jelaskan tersendiri ya. Kemudian di tahun 2005 Bapak Ibu, HarperCollins sebuah perusahaan yang menerbitkan kamus bahasa Inggris itu secara resmi menambahkan kata neuromarketing dalam kamusnya. Jadi memang ilmu ini memang sudah ada. Sehingga tahun 2012 ada neuromarketing forum dunia neuromarketing yang pertama kali diadakan. Ini benar-benar kumpulan dari para profesional akademisi yang memang suka sama bidang ini dan benar-benar tahu bahwa ini adalah masa depan marketing. Marketing itu bicara bagaimana kita mempengaruhi orang lain, mempengaruhi customer, mempengaruhi audiens kita supaya menjadi customer kita dan menjadi customer yang loyal. Kan gitu tujuannya marketing Bapak Ibu ya. Nggak ada yang lain gitu ya. Jadi marketing itu bukan sales, bukan jualan, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mempengaruhi orang sehingga bisa terjadi sales. Sales itu hanya adalah ujung tombaknya Bapak Ibu. Tapi sebelum terjadi sales, dia harus terpengaruh dulu. Customernya harus terpengaruh dulu. Harus kepikiran dulu sama barang atau jasa itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini adalah historinya dari neuromarketing yang akan kita bahas 4 hari besok ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tahun 2003 ada penelitian yang dilakukan oleh Reed Montague terhadap 2 kelompok manusia ya yang
Dua-duanya ini saya lambangkan dengan tengkorak nih ya, tengkorak manusia yang dilihat dari MRI ya gitu ya. Dua kelompok manusia ini masing-masing dipasang monitor yang terhubung dengan fMRI ya, terhubung dengan fMRI. Oke, dua-duanya disuruh cobain Coca-Cola dengan Pepsi, Bapak Ibu ya. Coca-Cola dengan Pepsi. 2 kali percobaan Bapak Ibu. Yang pertama, percobaan pertama, mereka disuguhi minuman cola tanpa tahu itu merek apa. Jadi ditaruh di gelas aja begitu, ya. Ditaruh di gelas, diminum, kemudian berdasarkan indera pengecapan mereka langsung terbaca lewat MRI, nggak perlu ngomong. Terbaca di MRI, ini dia suka yang mana Bapak Ibu. Ya. Dari pengecapan, itu jelas Pepsi. Jelas Pepsi Bapak Ibu. Lalu diadakan penelitian yang kedua setelah itu. Dengan produk Coca-Cola dan Pepsi ini sama-sama dikasih kalengnya. Kaleng warna merah tulisan Coca-Cola dan kaleng warna biru tulisan Pepsi. Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Beda hasilnya. Karena mereka melihat yang terbaca oleh MRI adalah Coca-Cola. Bukan Pepsi lagi. Sehingga apa? Kenapa kok bisa gini? Karena mereka tahu produknya Coca-Cola. Karena mereka paham bahwa ini merek Coca-Cola yang kalengnya warna merah. Brand, power of brand Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau bicara mengenai brand, terbukti bahwa brand Coca-Cola lebih kuat daripada Pepsi. Ya. Padahal secara rasa kalau nggak tahu mereka milihnya Pepsi Bapak Ibu. Nah ini, jadi sebenarnya kualitas produk itu penting. Tapi lebih penting lagi bagaimana kita menanamkan satu brand brand positioning dalam otak customer kita. Bagaimana orang bisa melihat produk kita ini adalah produk yang luar biasa. Produk yang hebat, punya nama, branded istilahnya gitu ya, barang-barang branded. Iya kan? Nah, itu Bapak Ibu, ini adalah penelitian tahun 2003 waktu itu. Nah, lalu saya akan menggunakan untuk membahas neuromarketing ini, saya akan menggunakan pendekatan namanya neurocognitive and behavior approach Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya itu ya? Kalau bicara otak manusia ini Bapak Ibu ya. Otak manusia kita itu kan satu bagian dari tubuh kita yang begitu luar biasa, begitu hebat, begitu dahsyat ciptaan Tuhan itu ya Bapak Ibu. Nah, tapi pendekatan NBA atau Neurocognitive and Behavior Approach ini, itu ada 4 bagian yang akan saya kupas satu-satu nanti di dalam pelajaran neuromarketing nanti. Yang pertama disebut reptilian brain Bapak Ibu. Reptilian brain ini adalah bagian otak kita yang paling primitif, paling purba. Cuma taunya apa? Cuman taunya bagaimana kalau kita menghadapi bahaya. Ya, itu. Kedua, ada yang namanya prefrontal brain atau prefrontal cortex. Prefrontal brain atau prefrontal cortex ini itu dimiliki oleh manusia dan beberapa jenis hewan lain Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hewan ya, ada kera, anjing, kucing, dan lumba-lumba yang punya prefrontal brain ini. Ya, prefrontal cortex ini. Tujuannya apa? Diciptakan ini, diciptakan prefrontal brain untuk kemampuan logika dan rasional, Bapak Ibu. Kalau kita seorang yang logis, seorang yang rasional, itu yang paling bekerja itu adalah prefrontal brain kita. Makanya bisa menjelaskan kenapa kera, anjing, kucing, dan lumba-lumba itu kadang-kadang bisa seperti manusia, bisa pinter. Bisa mengenali respon suara, bisa mengenali macam-macam begitu ya. Karena mereka juga punya prefrontal cortex ini walaupun ukurannya tidak sebesar manusia. Ya kalau sebesar manusia artinya dia seperti manusia gitu ya. Dia akan punya tingkat intelijensia seperti manusia. Ya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah yang namanya limbic system. Limbic system ada 2. Ada yang tua namanya paleolimbik dan ada yang
neo baru ya, yaitu neolimbic brain Bapak Ibu ya. Kalau tadi reptilian brain yang di bawah warna merah ini bicara mengenai survival, bertahan hidup gitu ya, bagaimana menghadapi bahaya ya. Kalau sudah pernah ikut L1 itu namanya fight, flight sama freeze gitu ya. Mau hadapi, mau lari atau mau diam aja gitu kan. Itu reptilian brain. Kalau prefrontal brain ini adalah logika tadi, rasional yang tadi sudah saya katakan. Tapi kalau limbic system bicaranya adalah emosi Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu lihat di bagian tengah ini ada yang seperti telur apa ya, telur puyuh ya di gambar ini ya. Itulah yang disebut amigdala. Amigdala itu ada di kita punya limbic system Bapak Ibu. Dan amigdala ini itu sangat berpengaruh terhadap apa kita punya emosi. Jadi kalau kita marah, kita sedih, kita happy, kita takut, kita stres, kita malu, itu ada semuanya dikendalikan oleh limbic system ini. Inilah yang disebut dengan automatic mode. Karena apa Bapak Ibu? Kalau ngomong otak manusia, prefrontal cortex yang rasional itu lebih lambat speednya dibanding limbic system yang emosional. Makanya ada istilah tabok dulu, bertanya kemudian, ya nggak? Nah, karena apa? Orang-orang begitu ada respons apapun, marah dulu Bapak Ibu, emosinya keluar dulu. Entah marah, entah sedih, entah apapun. Habis gitu, belakangan, misalnya dia marah gitu ya, terus dia mukul, gitu kan? Dia mukul, marah sama anaknya, terus dia pukul anaknya. Belakangan dia nyesel. Karena apa? Logikanya baru muncul, karena lebih lambat. Saya, aduh kenapa tadi mesti mukul anak ya? Dia kan sebenarnya bukan salah dia juga itu. Aduh bikin trauma deh gara-gara mukul anak tadi tuh. Aduh, kenapa sih mesti marah-marah? Kenapa sih mesti emosian? Terlambat. Karena apa? Ya karena memang fisiologisnya seperti itu. Rasional kita itu belakangan nongolnya Bapak Ibu. Prefrontal cortex kita itu lebih lambat speednya dibanding limbic system. Makanya kalau nanti di neurocommunication saya akan bahas bagaimana caranya supaya prefrontal brain kita itu bisa mengendalikan limbic system kita, sehingga limbic system kita ini ketika kita emosional kita bisa menahan diri supaya tidak menyesal di kemudian hari. Ini limbic system ini yang bikin kita Bapak Ibu kalau lagi marah bawaannya pengen pukul orang itu, bawaannya pengen bikin susah orang itu, pengen bikin malu orang itu limbic system kita. Padahal ada prefrontal brain yang harusnya bisa ngerem. Karena apa? Tunggu dulu. Kamu kalau bisa lakukan itu, kamu happy-nya sekarang, tapi masalahnya akan panjang besok. Dia akan lapor polisi, dia akan begini, dia akan begitu, kamu akan masuk penjara dan lain sebagainya, kamu akan kehilangan pekerjaan. Itu prefrontal brain-nya bicara sama limbic system. Masalahnya Bapak Ibu, nggak semua orang bisa lakukan seperti itu. Makanya terjadi pemukulan, pembunuhan, macam-macam. Dan begitu ditanya oleh media atau pihak kepolisian, kamu menyesal nggak? Saya menyesal. Dengan muka sangat menyesal. Itu menyesal beneran, bukan cuma nyesal-nyesalan. Karena apa? Rasionalnya munculnya belakangan. Ya, ini adalah pendekatan NBA Bapak Ibu mengenai otak manusia. Dalam kaitan dengan marketing Bapak Ibu ya, ada yang namanya aspek fungsional, ada yang namanya aspek emosional Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh sebelah kanan ya, sebelah kanan nih. Ini ada jam tangan nih Bapak Ibu. Jam tangan ini itu kalau bicara harga Bapak Ibu, ada nggak jam tangan yang harganya 100.000? Ada Bapak Ibu. Naik dikit dah 200.000. Ada. Bahkan kalau mau cari yang 50.000 pun ada Bapak Ibu. Ya. Tapi jam tangan, apakah ada yang harganya 5 miliar Bapak Ibu? Ada juga Bapak Ibu. Bahkan kalau collector's item begitu ya, limited edition, James Bond edition dan lain sebagainya. Itu bisa sampai puluhan miliar harganya Bapak Ibu. Dengan merek-merek itu, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, fungsi jam tangan itu apa? Sama-sama lihat waktu. Mau yang harganya 10.000, nggak ada 10.000 ya.
50.000, 100.000, 200.000, 5 miliar, 90 miliar. Semuanya fungsinya sama Bapak Ibu. Tapi apa yang membedakan mereka? Sehingga harganya sedemikian punya gap yang sangat lebar. Punya gap yang sangat luar biasa dahsyat. Karena ada yang namanya emotional aspek. Kalau orang bilang gengsi, pride. Makanya ada istilah yang tadi saya sebut, branded items. Tas Bapak Ibu. Tas itu fungsinya apa? Buat taruh barang. Kalau buat wanita, buat taruh peralatan make up, buat taruh handphone, buat taruh dompet, dan lain sebagainya. Buat kita pria, buat taruh laptop, buat taruh mungkin rokok gitu ya. Mungkin dokumen gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Tujuannya untuk taruh barang. Tapi ada nggak tas yang harganya 50.000? Ada nggak tas yang harganya 10 miliar? Ada Bapak. Sekali lagi, bicara mengenai emosional aspek Bapak Ibu. Bukan fungsional aspek. Fungsinya sama. Tapi emosionalnya beda Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau bawa barang harga 100.000 dengan merek X gitu ya. Dengan Bapak bawa barang atau Ibu bawa tas seharga 10 miliar. Beda emosinya. Jalan di mall gitu ya. Beda. Emosinya beda, pride-nya beda, kebanggaannya beda. Luar biasa kita bisa dongakan kepala kalau kita pakai yang 5 miliar. Ya zaman sekarang nggak usah pakai yang 5 miliar. Pakai yang KW aja dah yang harganya 1 juta. Tapi brandnya itu sama. Sama Bapak Ibu, emosional aspek. Emosional aspek. Makanya kalau bicara neuromarketing itu bukan bicara jualan fungsi, tapi bicara jualan emosi Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengubah emosi orang yang tadinya biasa-biasa aja terhadap satu benda menjadi luar biasa. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu ya, ini di dalam hari pertama saya pun juga akan bahas mengenai peran emosi dalam pembelian Bapak Ibu ya. Nah, ada emosi positif, bisa kita gunakan pasti. Emosi negatif pun bisa kita gunakan buat keuntungan kita dalam jualan Bapak Ibu. Lalu apa itu pembelian impulsif? Pembelian yang tidak direncanakan. Bapak Ibu pergi ke mall, niatnya cuma belanja ke supermarket, ya kan? Belanja barang kebutuhan sehari-hari di supermarket, di mall gitu ya. Pulang-pulang bukan bawa barang-barang itu doang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bawa baju, celana, sepatu, ya kan? Bisa beli cincin, bisa beli kalung, bisa beli macam-macam Bapak Ibu, ya kan? Itu namanya pembelian impulsif. Begitu Bapak menginjakkan kaki di mall, ya kan? Bapak sudah di dalam radar hipnosisnya toko-toko itu Bapak Ibu. Lewat apa Bapak Ibu hipnosisnya? Lah ini kita belajar di neuromarketing ini ya nanti ya. Lalu ada pengalaman emosional positif. Ada pemasaran menggunakan storytelling emosional ya. Dan terakhir ada obsesi. Sampai kepikiran banget sama barang itu gitu kan. Aduh itu barang limited edition. Aduh itu barang warnanya bagus banget. Aduh itu barang kok pas banget ya warna kuningnya sama seperti yang saya suka gitu ya. Itu namanya obsesi. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Bener-bener cuma mikirin barang itu gitu ya. Gimana caranya kita bisa bikin ini? Nah, tadi saya belum sampaikan ke Bapak Ibu bahwa ilmu neuromarketing ini itu dual function Bapak Ibu. Yang pertama, ini akan membuat Bapak Ibu paham bagaimana orang-orang di luar sana, perusahaan-perusahaan di luar sana, merek-merek di luar sana mempengaruhi Bapak Ibu supaya beli. Sehingga Bapak Ibu kalau mau hemat dan udah tahu neuromarketing ini, Bapak Ibu jadi bisa lebih hemat. Karena apa? Enggak kena jebakannya. Karena udah tahu. Oh dia emang niatnya ini nih gitu kan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seorang pengusaha ya dan kepingin jualan secara online maupun offline, Bapak Ibu bisa gunakan apa yang dipelajari di sini untuk kepentingan jualan Bapak Ibu. Ya, jadi ada dua nih. Satu buat diri kita supaya jadi perisai kita. Yang kedua jadi senjata kita.
Ya, kalau zaman dulu perang itu kan bawa perisai sama bawa senjata. Senjata buat menyerang, perisai buat bertahan. Nah, ini bisa double double function, bisa jadi perisai, bisa jadi senjata, Bapak Ibu. Ya. Saya mau sedikit kasih cuplikan satu iklan Bapak Ibu, ya. Iklan ini menggunakan peran emosi positif Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu koneksinya bagus dan menggunakan laptop ya Bapak Ibu supaya bisa melihatnya enak nih ya. Oke, kita lihat ya. Kasih jempol buat kamu yang gak pernah telat, walau dari tempat jin buang anak, Mas, saya mikir dulu deh. yang bisa ngenyangin orang rumah saat mereka banyak maunya. Buat bestseller yang gercep kirim paket saat customer minta cepat. Buat kalian yang selalu percaya pasti ada jalan dengan Gojek. Kocek, kosen. Kalian hebat. Itu udah punya efek psikologis. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini tadi iklannya Gojek Bapak Ibu. Boleh tahu nggak Bapak Ibu ya? Boleh buka mic, mohon izin kalau ada yang mau menyampaikan pendapat. Emosi positif apa yang disampaikan yang digunakan oleh Gojek dalam iklan ini? Mungkin ada yang mau sedikit share pandangannya, silakan Bapak Ibu. Pak Sumardi. Mungkin dengan pengiriman Gojek bisa lebih meyakinkan karena perbandingannya antara dikirim sama Jin sama dikirim sama Gojek. Jadi secara logikanya Gojek bisa lebih meyakinkan. Kalau Jin kan kita nggak lihat gitu. Oke ya. Sebenarnya emosi positif yang digunakan di sini kan adalah ketika kita nggak perlu kemana-mana, tapi tadi ya contohnya GoFood tadi kan, makanannya datang. Keluarganya ada banyak, yang satu kepengen burger, yang satu kepengen sayur, yang satu kepengen apa. Kalau mereka harus keluar, mereka harus memilih salah satu. Tapi ketika menggunakan GoFood, semuanya bisa dapat apa yang mereka mau dalam waktu yang bersamaan. Itu adalah emosi positifnya. Lalu tadi ada jin buang anak segala macam. Artinya apa emosi positifnya? Kita nggak usah khawatir mau sejauh apapun Gojek bisa atasi. Jarak sejauh apapun nggak ada masalah, gitu kan? Enak kan, gitu kan? Mau nyetir, males nyetir, mau pergi sejauh apapun ada Gojek. Mau makan, walaupun makanannya ada di ujung berung gitu kan ya, ada Gojek, ya kan? Jadi sebenarnya itu adalah emosi positif yang digunakan oleh Gojek dalam iklan ini sebenarnya gitu ya. Nah, ada lagi yang lain tuh, ada emosi negatif gitu dan lain sebagainya gitu ya. Cuman kalau saya bahas satu-satu habis waktunya. Ini aja udah waktu ke saya tinggal 15 menit lagi nih ya. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Oke, hari kedua, baru hari kedua lagi gitu ya. Saya ngebut dah gitu ya. Hari kedua ya, itu ada 7 poin di sini ya. 7 poin. Saya akan langsung. Yang pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu bahwa yang namanya reptilian brain kita, ini yang warna merah ini ya, warna merah ini. Itu ketika menghadapi bahaya, itu bisanya kabur, hadapi, atau diam aja. Fight, flee, atau freeze gitu ya. Biasanya kalau di dalam dunia kita sekarang, itu yang namanya stres itu adalah ancaman Bapak Ibu. Ancaman bagi reptilian brain kita. Sehingga kalau kita stres, kita bawaannya bisa ngamuk, bisa kabur gitu ya. Supaya kita nggak stres gitu ya, kabur, bisa diem aja. Gitu ya. Sama kayak zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu kan ancamannya binatang buas zaman purba gitu ya. Nah, kemudian itu kan kalau menghadapi bahaya Bapak Ibu ya. Survival instingnya begitu. Tapi kalau dalam keadaan tidak menghadapi bahaya, kondisi aman, ada juga 3 ini kita. Reptilian brain kita juga ada 3 manifestasinya. Yang pertama, menghindari bahaya. Avoid danger. Lalu menghindari lapar. Avoid starvation. Dan terakhir berkembang biak Bapak Ibu. Procreation. Bagi Bapak Ibu yang sudah ikut seri 1 di Neuro Leadership, itu yang procreation tidak dibahas karena di Neuro Leadership itu tidak relevan ya. Oke ya. Oke, Mas Sopan bisa tolong di mute Mas Sopan ininya
supaya tidak ada gangguan. Terima kasih. Siap. Oke. Nah, saya lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu sering lihat hal ini kan, sering lihat apa namanya iklan seperti ini ya. Money back guarantee 100%. Pada prinsipnya Bapak Ibu, kita ini sebagai manusia itu paling takut rugi Bapak Ibu sebenarnya. Kita ini paling takut kehilangan duit Bapak Ibu. Sehingga kalau kita nggak mau kehilangan duit, biasanya kita nggak mau coba-coba. Contoh ya kan, buat ibu-ibu. Masak biasa pakai minyak goreng merek A. Terus ada minyak goreng merek B. Mau coba nggak? Harganya ya lebih murah sedikit lah gitu lah. Lebih murah dikit gitu ya. Yang namanya minyak kan harganya kan kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa kayak jam tangan atau tas tadi gitu ya. Tapi ini kan apa ya, salah satu dari 9 bahan pokok kan gitu ya. Sedikit lebih murah. Belum tentu Bapak Ibu. Karena apa? Sudah biasa dengan minyak yang itu, yang merek A. Dengan rasa yang sudah cocok di lidah keluarga gitu ya. Kenapa mesti ganti? Harganya juga nggak bagus-bagus amat. Sehat. Oke lah, kamu bilang minyak goreng kamu yang baru ini lebih sehat. Tapi kan sekali lagi nggak ada yang bisa buktikan sehat atau enggak. Iya kan? Emang kita tahu minyak itu kadar apanya berapa persen, kadar apanya berapa persen? Enggak tahu Bapak Ibu. Kita cuma tahu dari apa yang tertulis di kemasannya. Apakah kemasannya itu bilang sesuatu yang benar atau salah, kita juga nggak tahu. Makanya bilang, ibu coba nih, ya, ibu coba, ya kan? Ya mungkin nggak usah ini deh, mungkin nggak usah minyak goreng contohnya. Yang lebih tinggi lagi lah, atau yang lebih yang lebih cocok lagi lah untuk money back guarantee ini. Gym atau sekolah Bapak Ibu ya. Kalau mau nge-gym, ya kan? Kalau nggak cocok, saya balikin duitnya. Sekolah, kalau nggak cocok, saya balikin duitnya. Ya kan? Apapun, saya balikin duitnya. Gitu kan. Nah sekarang Bapak Ibu. Kita sebagai customer, kalau dapat kayak gini, mau coba nggak? Banyakan kita mau coba Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita udah dapat garansi, duitnya balik, berarti ketakutan kita akan kehilangan uang. Ketakutan kita akan akan rugi itu ya. Itu teratasi. Karena apa? Dijanjiin balik kok. Saya coba minyak gorengnya, saya coba gymnya, saya coba sekolahnya. Tapi kalau saya nggak puas, duitnya dibalikin. Coba langganan internet misalnya gitu kan. Kan internet banyak tuh sekarang kan. Saya duitnya balik ntar. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, berapa persen sih yang dibalikin duitnya? Berapa persen? Biasanya persentasenya kecil sekali. Saya kalau baca beberapa jurnal penelitian di Indonesia, di Sinta itu ya, itu yang balikin itu nggak banyak Bapak Ibu. Kenapa? Ada 2 faktor Bapak Ibu. Faktor pertama, si produsen sangat jaga kualitas barang atau layanannya. Sehingga dia bilang money back guarantee. Harus bagus banget. Sehingga apa? Nggak ada kejadian uangnya balik. Kalaupun ada Bapak Ibu, kalaupun ada, mereka akan bikin prosedural, ya kan? Sehingga apa? Sehingga uang yang balik yang cuma 200-300 ribu itu perlu waktu 2 minggu buat approval dan seminggu lagi buat proses bank. 3 minggu buat balikin duit 200-300 ribu Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya ya Bapak Ibu, kalau ketemu sama yang kayak gini, ya kan? Bapak Ibu tinggal terpulang ke Bapak Ibu. Bapak Ibu mau apa enggak beli barang ini? Karena biasanya kalau udah pakai kayak gini, sekali lagi saya bilang, dia akan pastikan produk dan jasanya itu bagus Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau pakai strategi ini, Bapak Ibu harus yakin bahwa produk Bapak Ibu adalah produk yang bagus dan bisa minim komplain Bapak Ibu. Ya, itu ya. Ini adalah money back guarantee. Begitu juga ini Bapak Ibu. Kayak yang sebelah kiri nih, best seller. Ini biasanya buku nih Bapak Ibu. Kayak zaman dulu apa sih best seller buku yang hebat tuh ya. Harry Potter gitu ya. Harry Potter, buku Harry Potter. Itu kan best seller worldwide segala macam ya kan. Nah Bapak Ibu ya. Ini halaman ini itu
bicara mengenai reptilian brain kita juga yang namanya herding, Bapak Ibu. Herding itu adalah hidup berkelompok. Sejak zaman purba, kita sebagai manusia itu selalu harus ingin dan punya naluri buat berkelompok untuk menghindari bahaya, Bapak Ibu. Jadi kalau zaman dulu orang purba itu berkelompok, kalau ada serangan dari serigala atau binatang buas lain, karena berkelompok mereka bisa keroyok itu binatang, mereka bisa bersatu padu. Diserang sama suku lain pun mereka juga bisa bersatu padu, Bapak Ibu. Nah, jadi sama aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi ke satu ke satu daerah yang banyak rumah makannya gitu ya. Ke satu mall atau rumah atau shopping street yang banyak rumah makan. Kepingin masakan Padang Bapak Ibu ya. Pengen masakan Padang. Kemudian ada 2 restoran masakan Padang Bapak Ibu. Nah, masakan Padang kan Bapak Ibu kan tahu standarnya bagaimana kan. Almost the same. Hampir sama semuanya gitu kan. Tapi Bapak Ibu kan harus pilih salah satu. Mau restoran yang A apa restoran yang B untuk masuk dan makan di situ gitu kan. Itu Bapak Ibu. Reptilian brain kita karena ada herding ini itu pasti akan memilih restoran yang ngantri. Restoran yang banyak orangnya. Karena apa? Dengan banyak orang artinya itu terjamin makanannya enak, harganya juga oke gitu ya. Pelayanannya bagus. Banyak orang kok yang mau ke sana. Kecuali kalau yang datang 1-2 doang. Sehingga Bapak Ibu pasti akan memilih restoran Padang yang lebih ramai ketimbang yang lebih sepi. Yang lebih sepi ini ya suuzon jadinya kita kan. Antara makanannya nggak enak, pelayanannya jelek atau harganya mahal. Padahal belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu ya. Tapi sekali lagi reptilian brain kita, herding kita, nyuruh kita buat ikut ngantri Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu beli buku, lihat ini bestseller, seluruh dunia sudah terjual 5 juta kopi, pasti beli. Pasti carinya yang kayak gini gitu kan. Kemudian kalau kita mau pergi ke luar kota, kemudian kita mau nginep di hotel, kita cari review dulu di Google yang paling kanan tuh Bapak Ibu. Ya kan? Ini hotel bagus apa enggak sih? Nggak pernah nih ke sini nih. Belum pernah nih saya ke kota Pekalongan gitu kan. Di Pekalongan ada hotel apa yang bagus ya? Oh ada anu. Langsung lihat reviewnya. Mana yang paling bagus? Itu yang didatengin Bapak Ibu. Mana yang paling banyak yang kasih review? Itu yang didatengin. Review bagus belum tentu dipilih. Karena apa Bapak Ibu? Sekarang reviewnya angkanya 5. Perfect. Gitu ya. Kan kalau di review itu kan paling banyak 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya 4,7, 4,8 mendekati 5. Kita anggap oke lah gitu ya. Nah Bapak Ibu. Tapi kalau di reviewnya itu 5. Tapi yang review cuman 20 orang Bapak Ibu. Versus ada yang kasih skor 4,7 atau 4,6 tapi yang review 1000 orang. Bapak Ibu pasti akan pilih yang 1000 orang walaupun itu enggak 5. Walaupun itu 4,6, 4,7 gitu ya. Paling Bapak Ibu lihat siapa sih yang kasih skor 1 atau 2. Siapa sih yang 1 bintang 2 bintang ini. Ngomongnya apa. Banyak enggak yang ngomong kayak gini. Kalau yang ngomong cuma dia doang dan enggak ada yang lain yang ngomong. Ignore aja. Berarti dia cuma lagi apes aja. Atau dia enggak suka. Atau dia benci sama hotel ini. Sehingga apa? Bapak Ibu ikut kelompok yang besar. Herding sekali lagi. Sama aja kayak di Facebook ya kan. Kemudian di mana di Instagram atau di manapun lah gitu ya Bapak Ibu ya sorry. Itu ada yang namanya like, share sama komen. Nah Bapak Ibu kalau di like sama share sama komen sesuatu yang luar biasa kan gitu ya. Apalagi kalau sampai komennya banyak gitu ya. Like-nya banyak gitu ya. Share-nya juga banyak itu pasti sesuatu banget gitu. Tapi Bapak Ibu mesti ingat zaman sekarang Bapak Ibu. Yang namanya like sama share ini bisa dibeli Bapak Ibu. Yang namanya follower itu bisa dibeli. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu sama satu sosial media. Kemudian lihat. Kapan dia bikin sosial medianya? Oh baru 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu tapi followernya sudah 5.000 Bapak Ibu. Bukan organik itu Bapak Ibu. Zaman sekarang mah gampang untuk lakukan itu Bapak Ibu. Ya. Nah jadi
like sama share sama komen ini, walaupun demikian, tapi kalau banyak, ya kan, seperti yang tadi beli itu, yang beli follower atau beli like itu fungsinya untuk apa? Untuk mempengaruhi herdingnya reptilian brain kita. Herding sense-nya reptilian brain itu dipengaruhi sama ini Bapak Ibu. Ya, nah ini bisa digunakan, bisa juga Bapak Ibu gunakan sebagai customer ya, gitu ya. Apakah membantu atau tidak itu terpulang sama Bapak Ibu nanti. Ya, kemudian ada lagi Bapak Ibu. Kalau tadi avoid danger, menghindari bahaya, yang ini adalah avoid starvation, menghindari kelaparan, supaya tidak kelaparan Bapak Ibu. Kalau zaman dulu itu bicara mengenai bagaimana kita nggak bahaya sama nggak lapar, memenuhi kebutuhan dasar kita yaitu makanan Bapak Ibu ya. Apa ya contohnya ya misalnya ya? Oke. Contohnya Bapak Ibu gini. Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke satu tempat, contoh lah yang tempat ramai lagi, mall lagi ya. Kemudian Bapak Ibu di parkiran turun dari mobil, kemudian jalan menuju ke pintu mall. Di depan pintu mall itu ada yang lagi bagiin flyer Bapak Ibu. Flyer ya. Nah, kemudian orang tersebut kasih flyer ke Bapak Ibu. Bapak Ibu pada saat sepersekian detik di awal tangan Bapak Ibu ingin mengambil flyer itu. Tapi Bapak Ibu sering urungkan. Karena apa? Aduh itu nambahin sampah lah gitu. Aduh nggak guna lah. Tapi sepersekian detik Bapak Ibu ingin ngambil. Itu ada keinginan itu. Itu adalah reptilian brain kita. Yang avoid starvation. Karena intinya take what you can. Ambil semua yang kamu bisa ambil. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu midnight sale ya. Zaman dulu mungkin masih ada kali sekarang ya. Midnight sale tuh kalau tengah malam di Plaza Senayan atau di Senayan City. Itu orang-orang Bapak Ibu. Udah kayak kesetanan kalau belanja Bapak Ibu. Lari sana, lari sini. Ambil ini, ambil itu. Itu semuanya menggunakan take what you can ini. Bapak Ibu. Ya. Juga Bapak Ibu. Sama. Kalau Bapak Ibu ke mall. Tiba-tiba dikasih souvenir. Sama satu sales. Ya kan. Dikasih gelas gitu. Bapak Ibu harus ambil dulu gelasnya kan. Ambil gelasnya. Terus sales itu ngomong, Bapak Ibu ini souvenir Bapak Ibu. Tapi boleh Bapak Ibu bawa pulang, tapi boleh mampir dulu ke tempat saya. Kebetulan kami punya mesin pijat yang baru keluar Bapak Ibu. Boleh sebentar Bapak Ibu kami jelaskan mengenai mesin ini. Atau ke sana Bapak Ibu kami sedang ada penawaran hotel gitu ya. Bisa investasi di situ, lalu Bapak bisa dapat penghasilan dari kita punya ini. Bapak beli apartemen atau resort ini, kemudian pada suatu saat nanti kita akan bagi hasil dengan Bapak. Kita akan lakukan kasih keuntungan sama Bapak. Bapak juga boleh pakai resort Bapak itu. Bapak punya jatah 1 kali atau 2 kali lah dalam setahun. Bapak boleh pakai time sharing Bapak Ibu ya gitu kan. Tapi Bapak Ibu dikasih apa? Dikasih voucher menginap di hotel di negara lain yang Bapak nggak pernah dengar nama negaranya apa gitu ya. Hotelnya daerahnya namanya apa ya kan. Ditulis di situ senilai sekian ribu US dollar 5 malam. Kalau Bapak ambil ini Bapak dapat ini langsung. Well Bapak ambil juga. Bapak Ibu ambil juga. Karena apa? Take what you can. Contoh lagi Bapak Ibu. Paling senang saya pakai contoh ini. Makan buffet Bapak Ibu. Buffet di manapun lah. Mau di hotel apapun lah gitu ya. Yang ambil sendiri ya Bapak Ibu ya. Bukan yang ya sebenarnya yang pesan juga bisa gitu ya. Wah kalau perlu semua jenis makanan kita ambil semua Bapak Ibu. Urusan habis apa enggak habis sih belakangan gitu ya. Yang penting ambil semua gitu kan. Makanya sekarang ini banyak restoran yang bilang bahwa kalau ada kelebihan ditimbang kamu bayar sebesar sekian. Karena apa? Ada efek take what you can ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah take what you can in order to avoid starvation. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Ketiga itu bicara mengenai procreation. Procreation itu bicara mengenai 2 hal aja. Seks sama nurturing. Nurturing itu adalah bagaimana kita membesarkan, merawat anak kita Bapak Ibu. Ya, kita kasih contoh ya.
Ya. Nah, kalau bicara mengenai seks Bapak Ibu, yang pertama ya, itu otak kita, reptilian brain kita, itu selalu bilang bahwa beautiful is good. Cantik, ganteng, itu pasti bagus punya. Strong, kuat, itu juga bagus Bapak Ibu. Ya. Kurva, curve, itu juga bagus Bapak Ibu. Nah, ini adalah reptilian brain kita yang ngomong. Kenapa Bapak Ibu? Beautiful is good, strong is good. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya seorang pria Bapak Ibu. Ya. Saya ngelihat wanita cantik. Ya kita semua yang pria kalau ngelihat wanita cantik pasti senang Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Bukan salah kita. Mau dia dibilang playboy kayak apa segala macam gitu ya. Nggak usah pusing Bapak Ibu. Karena itu wajar. Itu reptilian brain kita yang mengartikan. Semua cowok ngelihat cewek cantik pasti bilang cantik. Ya, beautiful is good. Because karena kita sebagai pria ingin ya secara naluri gitu ya, ingin bisa punya mating partner, teman hidup, pasangan hidup yang cantik dan beautiful supaya keturunannya juga beautiful Bapak Ibu. Itu adalah reptilian brain kita punya respons Bapak Ibu. Sama dengan wanita. Buat ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu kalau ketemu sama cowok ganteng dan lain sebagainya. Itu wajar kalau senang juga. Wajar Bapak Ibu. Karena apa? Reptilian brain kita itu yang punya kerja gitu ya. Bukannya kitanya mata keranjang. Enggak, sama sekali enggak. Karena itu wajar. Walaupun kelihatannya jaim gitu ya. Jaga image gitu segala macam. Tapi ngelirik juga gitu kan. Itu karena apa? Reptilian brain kita. Bukan salahnya kita. Bukan karena kita playboy atau yang tadi saya bilang gitu kan. Mata keranjang. Enggak gitu ya. Nah, wanita kalau ngelihat yang six pack, yang badannya gede, apa segala macam. Secara naluri reptilian brain suka supaya orang tersebut, cowok tersebut jadi mating partner, jadi pasangannya. Supaya bisa apa? Melindungi Bapak Ibu. Karena wanita itu secara reptilian brain ingin dilindungi. Ya. Kalau lihat orang yang kuat, ini potensi bisa melindungi saya. Dan kalau saya punya anak sama dia, anak saya juga pasti akan strong juga seperti dia. Istilahnya apa sih? Bobot, bibit, bebet gitu ya. Istilahnya ya gitu ya. Strong is good sama. Nah, curve itu juga di mata kita ya, terutama laki-laki. Itu tuh makanya kalau Bapak Ibu kita lagi bercandaan, cowok-cowok nih lagi bercandaan. Wih, cewek itu bodinya. Itu badan tangan kita tuh bikin curve Bapak Ibu. Curve. Seperti gitar Spanyol. Itu curve. Curvy kan gitar Spanyol itu. Gitu. Curve is good Bapak Ibu ya. Oke. Ini Oke, saya lanjutkan ya. Sama seperti ini ya. Beautiful is good, ya kan? Kita cowok-cowok senang ngelihat cewek-cewek yang seperti ini. Ini iklan Victoria's Secret ya Bapak Ibu ya. Ini iklan ya, bukan film porno atau apa, tapi ini iklan Victoria's Secret ya. Kemudian lanjut lagi. Ini juga iklan ya. Ini sampai six pack-nya keluar kayak gini Bapak Ibu. Wah, itu benar-benar bikin strong is good feel-nya itu ya. Perasaan strong is good-nya itu tuh makin itu lagi. Ya kan? Ya zaman sekarang sih ya yang six pack gini kadang-kadang mencong juga sih ya gitu ya. Tapi ya mau bagaimana Bapak Ibu. Itu kan memang zaman sekarang gitu ya. Nah ini bicara mengenai apa? Ini produk pakaian dalam gitu ya. Kemudian Bapak Ibu. Ini kan curve juga. Semua orang suka angka 8 Bapak Ibu. Ya kan? Coba. Nomor handphone saya aja 8-nya banyak banget gitu kan ya. Nah 8 ini kalau di kebudayaan Chinese ya. Di kebudayaan orang-orang Chinese. Artinya itu kaya Bapak Ibu. 8 ini. Sehingga disukai sama kaum Chinese. Kalau 89 ini adalah nomor mobil dari mantan pimpinan saya di Mulia Group dulu gitu ya. Mobilnya selalu B89. 9 itu selamanya. Jadi 89 artinya kaya selamanya gitu ya. Tapi sekali lagi 8 ini bentuknya curve.
Bapak Ibu. Beautiful Bapak Ibu. Ya. Ini botol bir nih, bentuknya curvy seperti ini Bapak Ibu. Ya kan? Ini juga beautiful. Ya kan? Coba, bir ini siapa yang minum? Laki-laki Bapak Ibu. Tapi dibikin gelasnya curvy seperti body wanita seperti ini. Itu bawah sadarnya itu udah ini duluan, udah kena duluan gitu ya, karena curve-nya ini Bapak Ibu. Bukan karena rasa birnya, tapi karena curve-nya dia ini, dia ambil dulu ya Bapak Ibu. Ya. Sama kayak ini Bapak Ibu. Ini iklan apa nih Bapak Ibu? Ini adalah iklan Mercedes-Benz S-Class yang bilang bahwa mereka punya 8 airbag. Cuman airbagnya dia pakai ini Bapak Ibu. Dia pakai apa ya? Dia pakai image yang bisa menggugah procreation-nya terutama laki-laki. Karena S-Class ini targetnya laki-laki bukan perempuan. Target audiensnya dan target marketnya itu adalah laki-laki Bapak Ibu. Ya, itu ya. Ini procreation. Ini juga Bapak Ibu, ini apa sih? Ini kan burger Bapak Ibu. Coba lihat. Seakan-akan si Mbak ini sedang melakukan hal lain kan, bukan makan burger gitu kan. Apa ini? Apalagi ada kata blow lagi di bawahnya gitu kan. Wah, dan habis gitu warna hitam. Itu ada terusannya blow apa gitu kan. Nah, ini sebenarnya burger ini nggak ada hubungannya kan sama procreation. Tapi dia bikin juga Bapak Ibu. Dia bikin juga. Artinya apa? Sedemikian dahsyat efek procreation ini untuk keputusan pembelian Bapak Ibu. Ini yang pengaruh bawah sadar Bapak Ibu. Bukan pikiran sadar kita, bukan. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Saya kasih contoh satu iklan ya Bapak Ibu ya. Satu iklan ini saya akan kasih contoh sedikit. I love going all natural. It just makes me feel better. Nothing between me and my 100% all natural, juicy, grass-fed beef. Introducing the all-natural burger, the first ever in fast food, with no antibiotics, no added hormones, and no steroids. Only at Carl's Jr. Ya Bapak Ibu, itu iklan burger lagi Bapak Ibu ya. Carl's Jr. Sayang Carl's Jr. sudah tidak di Indonesia lagi, dia sudah tutup ya per tahun lalu kalau nggak salah gitu ya. Tapi ini adalah bukti bahwa industri apapun itu menggunakan respons reptilian brain yang terakhir ini, procreation ini. Jualan burger Bapak Ibu, bukan jualan kondom gitu loh. Ya kan? Kalau jualan kondom wajar lah ya dia pakai yang kayak gini-gini ya, atau lingerie gitu ya. Itu biasa lah gitu, tapi ini enggak, ini jualan burger. Kok bisa gitu kan? Nah, ini nanti kita pelajarin lebih lanjut gitu kan. Oke. Kemudian setelah seks Bapak Ibu, ada nurturing Bapak Ibu. Nurturing ini adalah memperlihatkan figur-figur bayi Bapak Ibu. Anak-anak bayi gitu ya. Sehingga apa? Sehingga akan di otaknya orang dewasa tuh jadi emosinya tuh naik gitu. Bawaannya pengen rawat aja dia ini gitu kan. Bayi ini pengen dirawat aja gitu kan. Jadi kalau lihat iklan yang ada bayinya. Bayi itu nggak harus selalu manusia, bayi manusia ya. Anak anjing, anak kucing, anak monyet, anak macam-macam gitu ya. Itu semuanya tuh otak kita, reptilian brain kita tidak bisa membedakan. Oh ini bayi manusia, oh itu bayi kambing, oh itu bayi anjing. Enggak. Tapi perasaan yang diberikan itu sama. Reptilian brain kita tidak bisa membedakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh video lagi ya mengenai ini ya Bapak Ibu ya. Here come the sniper. I'm the lyrical youngster. Big up the queen of the area.
No, we don't die, just we multiply. Anyone press me, the fire is sing. I've got you know we grow. I know what you know. Let's give up and go. Here come the flavor. I'm the lyrical gangster. She got the queen of the area. Here come the flavor. I'm the lyrical gangster. Nah, itu adalah iklan Evian, air minum. Air minum ini menggunakan baby schema effect ini gitu ya. Karena apa? Karena bicara mengenai air saya ini pure. Air saya ini sangat-sangat murni, bagus buat diminum, bagus buat kesehatan kamu sebagai manusia yang meminumnya gitu ya. Makanya dia menggunakan bayi-bayi ini karena bayi-bayi ini kan pure ya gitu kan. Ibaratnya orang-orang tadi itu yang lagi ngaca dan lihat bayangannya di kaca itu minum air Evian sehingga apa? Sehingga mereka menjadi bayi lagi gitu ya. Nah, jadi ini adalah efek yang digunakan juga oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya untuk bisa tanda kutip menggugah reptilian brain kita Bapak Ibu ya. Oke ya. Kemudian hari ketiga Bapak Ibu ya. Hari ketiga ini bicara mengenai ini semua ya Bapak Ibu ya. Ya ada macam-macam lah di sini ya. Bisa dibaca ya. Saya akan lanjut supaya nggak terlalu malam. Bapak Ibu ini adalah satu pernyataan di mana saya suka sekali gitu ya. Dalam segala konteks bukan cuma marketing Bapak Ibu. Itu apapun yang terjadi pada diri kita ya. Itu sebenarnya netral Bapak Ibu. Nggak ada yang buruk, nggak ada yang bagus Bapak Ibu. Itu bisa buruk atau bisa baik atau bagus gitu ya. Itu karena kita mengenakan satu makna. Kita memaknainya dengan emosi kita yang positif atau negatif. Kalau positif, ya tentu saja itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi kalau itu negatif, ya itu sesuatu yang buruk, begitu ya. Nah, ini juga berlaku di neuromarketing Bapak Ibu ya. Kita itu memandang dunia itu subjektif Bapak Ibu. Jadi saya ya dengan Bapak Ibu sekalian, kalau memandang satu kasus itu berbeda Bapak Ibu. Ya contoh aja deh, contoh ya Bapak Ibu ya. Pilpres kita yang kemarin. Ya, kita udah tahu paslon mana yang sekarang ini masih memimpin suaranya gitu kan. Tapi Bapak Ibu, keadaan tersebut netral sebenarnya. Enggak positif, enggak negatif juga. Tapi ada sebagian orang yang memaknai secara positif, luar biasa senang gitu ya karena keadaan ini. Tapi ada juga yang memandangnya negatif Bapak Ibu. Karena apa? Mereka melihat masa lalu, mereka terpengaruh sama masa lalu. Biasanya gitu ya. Segala yang kita alami sehingga kita memaknainya negatif karena kita pernah punya trauma atau pernah punya hal-hal yang buruk yang kurang lebih sama dengan hal yang sedang dialami saat itu. Tapi kalau kita memaknainya positif, memaknainya bagus, kita pun juga pernah punya pengalaman yang bagus juga di masa lalu. Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya masa lalu kita itu sangat penting untuk bisa menjadi kita yang sekarang ini. Makanya kalau anak kecil yang dulunya sering di abuse gitu ya sama orang tuanya, sering dipukulin, sering dikasih kata-kata yang kasar secara ya pokoknya disiksa secara verbal gitu ya maupun secara fisik gitu ya oleh orang tuanya. Besarnya dia akan menjadi orang yang paranoid atau malah copy paste Bapak Ibu. Melakukan hal yang sama dengan anaknya. Gitu kan. Atau sehingga apa? Ya karena masa lalunya Bapak Ibu. Ya kan. Sebagian yang kemarin bicara Pilpres lagi. Yang memandang keadaan sekarang Pilpres ini menjadi buruk. Itu mungkin ya mungkin. Saya pernah ngobrol dengan salah satu kawan yang kebetulan memandangnya secara buruk gitu ya. Saya tanya, kenapa kamu kok
ngelihatnya kayak nggak senang banget sih kamu kalau sekarang ini nomor 2 memimpin suara. Kenapa? Saya tanya gitu. Bukankah sebenarnya nggak ada masalah gitu kan? Saya mencoba buat inilah, buat apa namanya, buat mencoba menetralisir dia. Saya bilang begini, ya siapapun yang jadi presiden, kita kan gini-gini aja, sama-sama aja, tetap harus cari makan sendiri, tetap cari apa, betul kan? Netral aja kan? Oh enggak bro, kata dia gitu. Enggak bro, lu nggak inget dulu kita di 32 tahun kita dipimpin sama seorang militer. Masa lalu Bapak Ibu. Bicaranya masa lalu gitu kan. Tapi ada juga yang bilang positif gitu kan. Karena apa? Masa lalunya dia suka sama, ya terkait sama wakilnya nomor 2 kan gitu kan. Ayahnya kan presiden kita yang sekarang gitu kan. Dia happy. Lagi-lagi masa lalu. Kita lihat dong 10 tahun terakhir ini kita kan dipimpin secara baik bla 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 dan sebagainya. Kalau misalnya begini kan kita. Jadi 2 hal ini adalah 2 hal yang berbeda Bapak Ibu. Masing-masing bisa dibilang benar atau salah? Enggak bisa Bapak Ibu. Karena masing-masing orang ini dipengaruhi sama masa lalunya dia. Masa lalunya dia yang secara subjektif sehingga keadaan ini mereka menilainya bisa buruk, bisa baik. Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu. Begitu juga dengan customer. Sama kayak customer kalau ngelihat barang kita kan kayak gini nih Bapak Ibu. Kayak orang buta ngelihat gajah gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, oke, saya berlanjut lagi ke customer engagement ya Bapak Ibu ya. Customer engagement ini bicara mengenai 4 hormon ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah hormon yang warna hijau Bapak Ibu ya. Customer engagement ini bagaimana kita sebagai seorang marketer, bagaimana kita sebagai seorang pengusaha itu bisa connect dengan customer kita. Bisa connect, engage, connect dengan customer kita. Kita tahu mereka maunya apa dan lain sebagainya gitu. Karena customer kita itu semuanya manusia. Dan semua manusia ini pasti punya otak, punya syaraf. Dan ketika mereka punya otak dan punya syaraf, mereka pun dipengaruhi sama yang namanya Angel's Cocktail atau ramuan para malaikat. Yaitu 4 hormon atau 4 neurotransmitter yang ada di dalam otak kita. Yang pertama tadi saya mau jelaskan, warna hijau ini, serotonin. Ini adalah hormon yang membuat mood kita itu bagus atau jelek. Aduh gua lagi bad mood. Itu dia sedang kekurangan serotonin Bapak Ibu. Moodnya sedang jelek. Mood sedang bagus, serotoninnya cukup Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada endorfin yang warna pink. Ini adalah painkiller. Bapak Ibu kalau suatu saat pernah beraktivitas gitu ya, entah pesta atau sedang berolahraga gitu ya. Sedemikian menikmatinya. Ketika pulang Bapak Ibu buka sepatu, buka kaos kaki, tiba-tiba ada luka di situ dan darahnya sudah kering. Tapi Bapak Ibu selama aktivitas tidak merasa sakit. Itu karena hormon endorfin ini Bapak Ibu. Ada luka di kaki. Tapi karena Bapak Ibu sedang pesta atau sedang berolahraga dan sedang ada teman-teman gitu ya, euforia gitu ya. Sehingga luka yang berdarah itu tuh nggak berasa. Tahu-tahu pas buka sepatu darahnya udah kering aja. Ternyata luka gitu kan. Itu endorfin. Kemudian warna biru Bapak Ibu, oksitosin. Oksitosin ini adalah hormon cinta Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau berdekatan dengan suami atau istri gitu ya, atau anak gitu ya. Atau cucu gitu kalau udah punya cucu gitu ya. Gemes-gemes gitu ya. Atau kalau punya kucing, piaraan kucing atau peliharaan anjing gitu ya. Itu gemes-gemes sama mereka. Itu Bapak Ibu sedang mengeluarkan hormon oksitosin. Hormon cinta Bapak Ibu. Ya, makanya kalau orang yang tidak pernah kekep-kekepan gitu ya atau apa sih peluk-pelukan gitu ya, tidak punya peliharaan, tidak punya pasangan, tidak punya apa, cenderung negatif karena apa? Kurang hormon oksitosin ini. Makanya dulu saya pernah punya seorang atasan wanita sudah separuh baya tapi belum menikah. Itu luar biasa galak Bapak Ibu. Luar biasa galak, luar biasa killer. Bapak Ibu, dikit-dikit lakukan, wah pokoknya begitu deh gitu ya, galak dah gitu ya. Itu karena apa? Dia tidak mendapat asupan untuk bisa mengeluarkan hormon oksitosin ini.
Dan yang terakhir Bapak Ibu, dopamin. Ini yang sangat berpengaruh dalam neuromarketing. Karena dopamin ini adalah hormon kecanduan Bapak Ibu. Kecanduan apapun itu karena hormon dopamin. Kecanduan apa Bapak Ibu? Kecanduan apa ya misalnya? Kecanduan obat bius, itu yang jelek ya Bapak Ibu. Kecanduan film porno, ya. Kecanduan, maaf, masturbasi, onani gitu ya. Maupun kecanduan yang lain, kecanduan olahraga, ya, kecanduan kerja atau workaholic, itu saya ada tema itu di neuro leadership ya. Ada workaholic, ada kecanduan apa lagi ya, macam-macam kecanduan makan enak, gitu ya. Kalau nggak enak nggak bisa makan dia gitu kan. Kecanduan makan mewah, kecanduan barang mewah, ya, itu semuanya hormon dopamin. Nah, marketer, neuromarketer Bapak Ibu, itu tahu cara bagaimana menggunakan teknik strategi marketing buat membuat dopamin ini banjir Bapak Ibu di otak kita customer, ya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar satu-satu mengenai keempat hormon atau neurotransmitter ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu join ya nanti ya. Nah, kalau bicara dopamin yang tadi, itu bicara bagaimana kita menggunakan asosiasi untuk bisa menimbulkan rasa senang ya, yang jadi nyandu. Sebenarnya kecanduan itu apa sih Bapak Ibu? Kecanduan itu adalah kita mengalami hal yang enak atau hal yang baik atau hal yang menyenangkan, lalu kita ingin mengulang lagi sehingga kita jadi namanya nyandu. Seperti orang merokok, seperti orang menggunakan heroin. Itu nyandu, bukan badannya yang perlu. Apakah badan Bapak Ibu perlu nikotin? Tidak pernah ada omongan bahwa badan Ibu perlu nikotin. Apakah badan Bapak Ibu perlu alkohol? Tidak ada. Mau ketemu sama dokter dimanapun Bapak Ibu. Alkohol dan nikotin itu bukan kebutuhan nutrisi. Bukan. Malah sebaliknya. Tapi ada yang menjadi alkoholik dan ada yang menjadi perokok berat Bapak Ibu. Karena apa? Semua ada di sini. Karena dopamin Bapak Ibu. Karena rokok itu menimbulkan rasa rileks. Ada yang bilang bahwa kalau saya merokok, saya jadi keluar ide. Saya jadi keluar semua yang saya perlukan gitu kan. Enggak buntu otak gitu kan. Tapi sebenarnya kan bukan itu. Itu kan hanya sugesti Bapak Ibu. Apakah nikotin bisa membuat otak menjadi lebih encer? Saya nggak pernah nemuin penelitiannya sih. Nggak pernah. Apakah mau jadi rileks? Mungkin. Tapi saya nggak pernah ada yang benar-benar kasih statement itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk bisa dapat pleasure ini apa? Salah satunya adalah menggunakan selebriti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli produk, kemudian ada selebriti, ya selebritinya bisa lokal, bisa internasional. Kalau di sini saya tampilkan selebriti yang saya sangat suka, Jennifer Aniston, gitu ya. Bukan karena kalau kita pakai merek atau barang itu kita jadi dia, bukan Bapak Ibu. Tapi kalau kita pakai merek dan barang itu kita bisa menjadi seperti dia. Seperti idola, gitu kan. Makanya Bapak Ibu kalau ada satu endorsement gitu ya. Apalagi yang endorsement ini adalah boy band atau girl band dari Korea. K-pop itu. Wah, itu bukan cuma di Korea Bapak Ibu. Di Indonesia dan di seluruh dunia itu merek tersebut itu tuh jadi gila, laris banget. Tahun lalu saya pergi ke Korea Bapak Ibu. Ada satu anaknya kawan yang titip. Titipnya apa Bapak Ibu? Cuman center. Tapi ada harus center yang tipe tertentu punyanya grup band Blackpink. Waduh, saya kan nggak ngerti ya K-popan gitu ya. Saya pergilah ke sana gitu kan, ketemu sama beberapa kawan yang punya putri, orang Korea lah punya putri. Saya tanya sama anak-anaknya, beli ini di mana? Waduh, Om, ini kalau beli barang kayak gini, itu nggak bisa beli sekarang.
Ini udah kosong barang kayak gini. Ini begitu keluar, hitungan jam habis senter kayak gini. Bayangin senter aja. Senter itu mungkin made in China. Tapi ada logo Blackpink Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga mereka ada euforianya. Terus gimana dong? Saya kan dititipin nih. Wah kalau gitu saya harus pesen. Pesennya kemana? Saya mau coba cek di ini ya online ya. Di mana? Ternyata dia cek online. Stok itu adanya di mana Bapak Ibu? Stok itu adanya di Kanada. Bayangin dari Kanada dikirim ke Korea. Korea baru bisa ke Indonesia. Cuma center Bapak Ibu. Kalau center itu nggak ada logo Blackpink. Atau tidak diiklankan oleh si Blackpink. Apakah selaku itu? Enggak Bapak Ibu. Malah itu dijualnya ini kali ya. Kodian kali ya. Quantity kali ya, belinya lusinan gitu kali ya, merek Cina tetap gitu kan. Kekuatan produk yang di endorse oleh selebriti seperti itu Bapak Ibu. Lalu humor Bapak Ibu ya, iklan atau kampanye branding yang lucu gitu ya. Nah ini saya coba kasih contoh satu iklan ya Bapak Ibu ya. Mr. Brosnan? Yes. Sorry to keep you traffic on secure. Brosnan? Ya, ini sebenarnya adalah kombinasi antara penggunaan selebriti dengan humor, Bapak Ibu ya. Pierce Brosnan gitu ya, dengan Chang Sei ya, Zhang Ziyi gitu nyebutnya gitu ya. Itu di endorse oleh Visa ya, dengan menggunakan seperti ini. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu ya. Oke ya. Nah. Kemudian nanti saya juga akan bahas mengenai konteks gitu ya, keadaan atau latar belakang yang mengelilingi suatu peristiwa, pernyataan atau ide dan membantu memberikan makna gitu ya Bapak Ibu ya. Nah konteks dalam neuromarketing itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama fisik gitu ya. Nah, tata letak toko, pencahayaan ya. Makanya Bapak Ibu sering kesihir kalau lagi ada di mall. Kalau ketemu toko baju yang bikin manekin dengan desain yang bagus gitu ya, itu wah keren banget sih baju itu dipakai sama manekin itu, masuk beli gitu ya. Kemudian musik gitu ya, nanti juga kita belajar tuh contoh toko wine gitu ya. Kalau musiknya lagi musik klasik itu wine mahal yang laku gitu ya, tapi kalau musiknya musik pop, wine murah yang laku. Itu ada penelitiannya Bapak Ibu. Lalu yang kedua sosial Bapak Ibu. Nah ini sosial nih. Ini sekarang yang paling ini nih gitu kan. Kalau apalagi ibu-ibu ya, kalau gengnya udah beli satu tas atau satu dompet atau apapun lah, baju gitu ya. Kalau satu beli semua ikut beli, karena apa? Itu ada namanya social pressure Bapak Ibu ya. Status sosial gitu ya. Kemudian ditekan, ya bukan ditekan sih sebenarnya ya, bukan dipaksa juga. Tapi kalau misalnya kamu nggak beli, kamu bukan salah satu dari kita gitu kan. Nah itu adalah sosial. Dan terakhirnya fisiologis Bapak Ibu. Nah fisiologis ya, kalau bicara itu kan kita ini manusia kan selalu ingin mencapai homeostasis. Homeostasis itu adalah keseimbangan fisik Bapak Ibu.
Nah, jelasinnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau lagi lapar nih, pergi deh ke supermarket. Coba pergi ke supermarket dalam keadaan lapar pengen makan, belum makan. Coba. Itu niatnya cuma beli sabun 1 biji. Yang ada bisa beli sosis, keripik kentang, beli daging ham, beli makanan kaleng, beli buah, beli susu, beli keju, beli macam-macam. Padahal kita nggak butuh itu semua. Makanya kalau lagi lapar, jangan pernah ke supermarket Bapak Ibu. Karena apa? Jadi kayak gitu. Karena apa? Kita punya konteks fisiologis di mana kita saat itu belum terjadi homeostasis dalam diri kita. Ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut lagi. Psikologi warna ya Bapak Ibu, psikologi warna. Bapak tahu nggak kalau McDonald yang warna merah ini di Eropa, di beberapa negara, beberapa kota itu sudah berubah menjadi hijau Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Kenapa begitu Bapak Ibu ya? Karena McDonald di sana kalau merah itu sudah dianggap junk food, sampah. Sehingga mereka melakukan reposisi melalui warna. Kalau lihat huruf M-nya ini, golden arch-nya dia ini tetap kuning. Tapi dasarnya yang tadinya merah menjadi hijau. Mereka bilang bahwa makanan saya sehat. Makanan saya adalah makanan yang organik gitu ya. Sehingga kalau lihat nih Bapak Ibu makanan ini ya kan. Walaupun agak buram-buram gitu ya. Tapi lihat ada seladanya, ada tomatnya. Walaupun ujung-ujungnya ayam goreng juga nih. Gitu kan. Ujung-ujungnya ayam goreng juga nih. Gorengan juga gitu kan. Tapi dengan menggunakan psikologi warna. Warna hijau. Masyarakat jadi memandangnya berbeda. Sudah bukan fun anak-anak dan junk food lagi. Tapi sudah ke makanan sehat. Makanan hijau, lingkungan gitu ya, green gitu ya, kemudian organik gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan psikologi warna Bapak Ibu dalam neuromarketing ya. Terakhir ya, di hari keempat saya akan belajar sharing mengenai behavioral economic atau bias-bias apa yang bisa kita gunakan untuk keuntungan kita sebagai pengusaha dan juga bias-bias apa yang bisa kita pelajari sebagai customer supaya nggak kejebak gitu Bapak Ibu ya. Yang pertama, saya lanjut ya. Anchor point Bapak Ibu ya. Anchor point ya. Anchor point itu adalah tolok ukur. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Contoh lah ya. Bapak Ibu mau sewa rumah nih. Iya gitu ya. Mau sewa rumah atau apartemen gitu ya. Di satu tempat. Bapak Ibu udah di rumah udah ini nih. Udah bikin budget. Waduh sewa apartemen di daerah sini nih enaknya. Udah ada budgetnya nih 10 juta gitu ya. 10 juta per bulan. Udah nih, terus Bapak Ibu ketemu sama agent properti gitu kan. Agent properti di sana mau ngasih lihat beberapa apartemen ke Bapak Ibu gitu kan. Terus waktu lagi on the way dalam mobil, si agent ini bilang gini, wah Pak, kemarin tuh saya ketemu ya sama satu customer ya. Hoki banget dia, beruntung banget dia. Loh kenapa beruntung Pak? Itu dia bisa dapat unit yang kayak Bapak mau. Murah banget Pak, cuma 15 juta. Murah banget cuman 15 juta. Kalau 15 juta dibilang murah sama dia, artinya budget kita yang 10 juta itu nggak masuk akal dong. Sehingga apa? Sehingga kita menaikkan standar kita yang tadinya 10 juta jadi 15 juta juga. Karena 15 juta murah. Nah ini adalah namanya anchor point. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Sama subliminal message ya. Ini perlu saya setelin video tapi kayaknya nggak keburu ya saat ini ya. Jadi benar-benar ini adalah penerapan sinyal-sinyal halus yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi dan tindakan konsumen untuk beli gitu, untuk beli produk ya. Nanti di kelas saya akan setelkan videonya apa sih yang sebenarnya dengan disebut subliminal message ini. Sama ini Bapak Ibu. Nah, udah saya tampilin semua gambarnya deh ya. Yang pertama yang sebelah kiri. Kalau ada 30-40 ribu, ya kan? Pasti kita pilih yang 30 Bapak Ibu, ya kan? Tapi kalau muncul 30, 40 dan 53 ribu. Ujung-ujung kita kan pilih yang grande yang di tengah nih ya kan. Kan ini kan tall, grande sama venti gitu ya yang gede gitu kan. Starbucks ini menggunakan satu teknik yang namanya decoy pricing Bapak Ibu. Yang 53 ribu ini yang venti itu diciptakan bukan untuk
target penjualan, tapi untuk nge-push orang supaya tidak beli yang kecil ini, tapi beli yang tengah, Bapak Ibu. Ini namanya decoy pricing ya. Nanti kita akan kupas lagi ya. Nah, sama ini. Bapak Ibu mau beli daging, ada tulisannya 20% dengan lemak atau 80% tanpa lemak. Sekarang kalau misalnya kita ngomong, dua hal ini kan sama ya Bapak Ibu ya. 80% tanpa lemak sama 20% dengan lemak. Sama aja. Tapi otak kita mikirnya beda. Mikirnya akan lebih baik yang 80% tanpa lemak. Karena angkanya gede. Instead of 20% dengan lemak. Walaupun sama aja Bapak. Ini namanya reframing namanya Bapak Ibu ya. Reframing. Ya. Nah, nanti terakhir saya akan kasih bonus sectionnya namanya hypnoselling. Hypnoselling ini itu sebenarnya bukan bagian dari neuromarketing. Tapi di neurocommunication Bapak Ibu. Makanya ini akan lebih detail nanti ada di neurocommunication hypnoselling ini ya. Karena ini adalah personal selling ya. Tapi untuk tahu hypnoselling ini ada baiknya paham bias-bias yang ada di neuromarketing ini. Ya, dalam hypnoselling itu kan kita mesti beresin diri kita sendiri dulu, baru kliennya ya Bapak Ibu ya. Jangan kitanya belum beres, mau ngadepin klien. Ibaratnya negara kita belum benar, ya kan, belum kuat, tapi kita mau nyerbu negara tetangga gitu, yang mana bisa gitu kan. Yang ada malah bunuh diri itu namanya kan. Nah ini ya kan, ini namanya mental block Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana mental block nanti kita akan bahas untuk bisa gagalkan mental block ini menguasai diri kita gitu ya. Nah, selling paradigm. Paradigma selling itu ada dua. Yang pertama adalah traditional sales Bapak Ibu. Ini saya rasa Bapak Ibu udah paham lah ya. Tapi ini perlu saya sampaikan karena ini terkait dengan hypnoselling. Yang namanya traditional selling itu bicara mengenai produk sentris Bapak Ibu. Artinya apa? Jualannya ngomonginnya produknya aja terus gitu kan. Pokoknya yang penting jualan gitu kan. Nggak pusing lah ini barang dibutuhin sama customer apa enggak. Yang penting ini barang bagus, bisa dijual aja, bisa dibeli aja, target kesampaian aja. Nah gitu, jadi cuma transaksional aja gitu kan. Ya ini adalah paradigma sales-sales yang menganut paham traditional selling gitu kan. Nggak pusing gitu kan. Tapi kalau kita bicara konsultatif selling sebagai konsultan Bapak Ibu, pendekatannya bukan produk sentris tapi konsumen sentris. Fokus pada kebutuhan dan tujuan si konsumen ini mau ngapain, perlunya apa gitu kan. Apakah kita cuma sekedar jualan barang? Enggak, tapi kita mau bangun hubungan jangka panjang gitu kan. Jadi kita tawarkan bukan produk tapi solusi gitu kan. Lalu secara proaktif juga kita bisa paham kebutuhan dia. Kalau yang tadi itu reaktif gitu kan ya, cuman ditanya jawab, ditanya jawab. Kalau ini enggak, proaktif tanya kira-kira kebutuhannya apa, kebutuhannya apa, kebutuhannya apa. Makanya kalau seorang yang menganut traditional selling Bapak Ibu, itu sering dianggap sebagai pengganggu kalau lagi telepon. Kalau nelpon kita gitu ya, siapa? Oh yang kemarin nih nawarin beginian mulu nih, pengen jualan mulu nih. Kitanya kesel ditelepon dia. Tapi kalau kita menganut paham konsultatif selling sebagai konsultan gitu ya, itu kita bisa dianggap penolong Bapak Ibu. Besok-besok, misalnya saya sales mobil, saya punya customer dan saya benar-benar terapkan konsultatif selling ini ke dia gitu ya. Yang ada besok kalau dia mau ganti mobil, dia nggak cari orang lain. Pak Francis masih masih jualan mobil. Kalau oh iya masih. Oh ini kita lagi mau ganti mobil ini Pak, bisa bantu nggak Pak? Nah, dianggap sebagai penolong Bapak Ibu. Ya, ini paradigma penjualan Bapak Ibu ya. Nanti akan ada namanya tools, namanya Socratic questioning method. Ini adalah satu teknik dialog yang diperkenalkan oleh Socrates ya gitu kan. Dan ya ini tujuannya untuk merangsang pemikiran kritis dan eksplorasi berbagai asumsi gitu kan. Supaya orang tersebut bisa oh begitu, supaya begitu Pak. Gitu kan ya. Jadi ini lucu nih. Ini teknik yang tidak menggunakan jawaban. Kita akan selalu menjawab pertanyaan orang tersebut dengan pertanyaan lagi. Ya. Nanti lebih dalam ya karena ini saya perlu kasih peragaannya nanti. Lalu yang terakhir ya, Milton model. Milton model ya.
Milton Erickson ini adalah suhu guru besarnya hipnosis dunia, Bapak Ibu. Beliau sudah nggak ada di tahun 1980-an gitu ya. Tapi ilmunya terutama Milton model ini bisa digunakan untuk jualan, Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah pola komunikasi yang menyamarkan informasi. Jadi niatnya kita mau pengaruhin dia, tapi kita nggak seperti pengaruhin dia. Ya, ini ada 19 jurus. Itu juga nanti akan saya kupas tuntas di neurocommunication, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa jurus nanti saya kasih ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu saya rasa cukup sekian ya, karena ini ini jadi 2 jam nih ya. Harusnya cuma 1 jam gitu ya. Saya kembalikan ke Mas Opan, mungkin ada tanya jawab. Mas Opan silakan. Ya, baik. Terima kasih Master Francis ya. Nah, jadi Bapak Ibu seperti yang saya bilang tadi di awal, silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan bisa langsung raise hand ya Bapak Ibu ya, atau bisa langsung via chat silahkan. Saya berikan kesempatan 3 penanya ya untuk di sesi ini Bapak Ibu. Ya, silahkan ada yang mau bertanya. Ya. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak apa-apa loh kalau mau bertanya atau mau sharing atau mau misalnya mau membahas satu kasus gitu ya. Kalau kita masih ada waktunya, saya kan pasti akan coba bantu gitu ya, dengan apa yang saya miliki gitu ya. Tapi kalau misalnya memang mau lebih dalam, ya saya sarankan bisa ikut nanti di kelas sebenarnya ya di hari Rabu gitu ya. Saya terbuka kalau memang mau bahas kasus gitu ya. Tapi ya gitu, pembahasan kasus ini terkait dengan materi neuromarketing. Jadi kalau terkait dengan yang tidak terkait neuromarketing, mungkin kompetensinya bukan di saya nanti gitu ya. Seperti yang batch pertama pun juga ada diskusi kasus Bapak Ibu. Ya, jadi boleh kok, boleh sekali. Silakan kalau ada yang mau. Ya, Pak Sumardi silakan. Ya. Sebetulnya ini tadi mau saya tanyakan, tapi agaknya jawabannya sudah bisa saya tangkap dari tadi di sesi-sesi akhir ya. Tapi nggak apa-apa. Saya tertarik dalam artian untuk neuromarketing ini kayaknya mesti harus lanjut ke neurocommunication karena hubungannya sangat kuat ya. Artinya gitu. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Masing-masing ada keterkaitan. Karena misalkan gini, kita memiliki usaha atau bisnis dengan iklan yang cukup baik, sehingga banyak orang-orang yang datang ke tempat kita, itu ke tempat usaha kita. Artinya kita harus mempersiapkan beberapa sales atau beberapa orang konsultan atau apa gitu yang bisa menjelaskan kepada konsumen kita. Nah ini kalau kita tidak mempunyai teknik communication yang bagus, saya rasa nggak bisa gitu. Jadi memang nggak bisa berdiri sendiri. Bukan begitu, Master? Kira-kira itu aja sih. Nah, artinya pelajaran tentang neuromarketing ini nanti harus dilanjutkan dengan neurocommunication karena biar lebih untuk memantapkan kita di dalam dunia neurobisnis ini. Nah, kira-kira seperti itu. Sebenarnya trilogi hipnobisnis ini ada 3 itu sebenarnya saling terkait karena memang pendekatannya sama, Pak Sumardi ya. Iya. Jadi cuma memang tidak diwajibkan buat ikut secara berurutan gitu ya karena memang penerapannya berbeda-beda. Tapi kalau Pak Sumardi bilang ini harus ikut ke neurocommunication, sebenarnya nggak juga, boleh di sini saja. Tapi akan lebih lengkap kalau masuk ke neurocommunication. Karena apa? Neurocommunication bicara mengenai komunikasi primer, sedangkan kalau neuromarketing bicara mengenai komunikasi yang biasanya sekunder. Karena sekarang pakai sosial media kan, begitu ya. Kalau zaman dulu itu kan kalau jualan kan langsung Bukalapak gitu ya.
kemudian langsung tawar-menawar gitu ya. Sekarang juga masih ada, tapi sekarang ini sudah didominasi oleh sosial media lewat marketplace gitu ya. Sehingga neuromarketing ini nih buat komunikasinya yang sekunder gitu ya. Sekunder itu kan tidak ketemu langsung. Tapi kalau ketemu langsung betul harus ikut neurocommunication karena neurocommunication bicara mengenai komunikasi verbal, nonverbal gitu ya. Kemudian juga mengetahui jenis-jenis manusia yang dengan karakter A, B, C berdasarkan penelitian. Kurang lebih gitu Pak Sumardi. Ya, Saya tertarik itu neurocommunication. Jadi sepertinya saya harus ikut memang karena saya sangat tertarik. Karena saya udah ngikutin di dua session ya. Kemarin leadership, yang sebelumnya bisnis kan. Ya, jadi mungkin besok nanti saya daftar yang ini. Nah, ya, Baik, terima kasih siap. Pak Sumardi. Baik, Bapak Pak. ini adalah yang ini nih, yang loyal sekali nih, luar biasa belajarnya. Betul. Ya, Mungkin yang jadi lain Bapak Ibu silakan. Terima kasih Pak Sumardi. Master. silahkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Masih kami buka ya, tinggal 2 penanya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, mumpung ada kesempatan nih untuk langsung bertanya dengan ahlinya nih. Saya yakin pasti banyak sebenarnya pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan ke Mr. Prancis selaku narasumber kita malam hari ini ya. Halo, Ya, halo selamat malam boleh dengan. dengan saya Pak Naidi. Oh ya, silahkan Pak Naibi, silahkan. Ya, jadi dari ringkasan yang tadi saya dengarkan, jadi ada konsep kebenaran saya bekerja di bagian bidang jasa, yaitu sistemnya seperti bidang jasa personal trainer. Ketika saya menawarkan sebuah jasa, yang diutamakan jasa bidang personal trainer adalah knowledge dan keahlian sesuai kebutuhannya si klien tersebut. Tapi ini ada 2 faktor yang sukar untuk dipahami untuk si klien. Pertama, dia kebanyakan 80% sudah melihat angkanya dibanding untuk penjelasan sebelumnya. Jadi lebih banyak penolakan dibanding saya menawarkan, banyak penolakan dibanding dia mengiyakan dan menyetujuinya. Itu bagaimana ya Pak kira-kira ya untuk lebih memperdalam lagi dan memahami si klien. Kita sudah pakai strategi yang untuk sesuai kebutuhannya, terus sesuai dengan latihan yang efektif dan aman tanpa kekhawatiran. Halo Pak Naibi. Halo? Ya. Halo, ya. Iya, karena mindsetnya kebanyakan si pasien ini atau si klien saya ini lebih banyak penolakan karena utamanya yang dilihat dia dengan angka. Angkanya dalam angka penjualan saya untuk tidak untuk mempengaruhi ya, tapi mengarahkan sesuai kebutuhannya. Itu bagaimana ya? Untuk cara memahaminya lebih dalam lagi, kalau bisa dibimbing cara untuk strateginya, mungkin akan saya coba di tempat saya, Pak. Ya, terima kasih. Oke, Pak Naibi ya. Pak Naibi itu sebenarnya ada tekniknya Pak, gitu ya, ada tekniknya. Memang sorry, Pak Naibi udah sempat ikut L1, L2 belum ya? Atau sama sekali belum? Baru hari. Sorry Pak, suaranya kena suara kendaraan jadi nggak jelas. Gimana Pak? Baru ikut level 1 aja sih Pak. Baru ikut level 1 ya? Oke. Iya. Oke, jadi gini Pak, nanti di neuromarketing ini itu ada sambungannya seperti tadi Pak Sumardi bilang kan ke neurocommunication. Kalau yang Bapak sampaikan barusan ini kan sebenarnya kan bukan ke arah
bagaimana kita mempengaruhi dia terkait sama ininya ya, sama apa namanya untuk datang ke Bapak. Dia kan sudah datang ke Bapak. Cuman memang dia ini kan punya problem ngelihat angkanya udah takut duluan gitu Pak ya. Jadi udah negatif duluan gitu ya. Itu nanti di neurocommunication kita belajar Pak. Itu nanti Bapak bisa identifikasi customer Bapak ini tipe orang yang mana dan cara pendekatannya seperti apa. Lalu sequence-nya bagaimana itu di sana Pak. Gitu ya. Di neurocommunication gitu ya. Tapi kalau untuk ikut neurocommunication yang terkait dengan penjualan dan pemasaran, ada baiknya Bapak bisa dahului dengan neuromarketing. Karena apa? Ini connect Pak. Connect seperti tadi Pak Sumardi bilang ini connect gitu ya. Jadi sebenarnya 3, neuro leadership, neuromarketing, dan neurocommunication ini. Tiga-tiganya ini bicara mengenai bagaimana kita bisa apa ya punya rapport atau building rapport yang baik gitu ya. Baik dengan kalau di leadership kan dengan anak buah. Marketing ini dengan customer. Nah kalau communication itu bisa customer, anak buah, keluarga, semuanya Pak. Gitu ya. Jadi memang puncaknya nanti itu ada di neurocommunication yang nanti mungkin pertengahan Maret ya, Mas Opan ya, kalau nggak salah Ya, ya. betul. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Naibi gitu ya. Tapi ini menarik, itu nanti kita bisa bahas tuh Pak, bareng-bareng Ya. lebih detail nanti Pak. Siap. Jelas ya Pak Naibi ya. Ya Pak, ya terima kasih. Siap. Pak Naibi jika ingin ikut kelas neuromarketing masih sangat masih bisa daftar ya. Dan Pak Sumardi terima kasih sudah daftar untuk ikut neuromarketing kita ya. Barusan langsung chat nih Pak Sumardi nih. Ya, baik. Saya rasa cukup. Izin Pak. Oh ya, Halo. silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Oh, Pak Selamat Thompson. malam Pak. Silakan Ya. Pak Thompson. Selamat malam Pak. Ini lama nggak ikut Zoom, baru kali ini ada sempat untuk ikut. Luar biasa. Dan Siap. kebetulan ada yang butuh saya tanyakan saat ini berkaitan dengan materi hari ini Pak. Ya. Kebetulan Silakan. saya bergerak di salah satu bidang marketing, pengadaan barang. Mungkin saya ingin tanyakan, adakah kiat-kiat untuk kita bisa lebih bisa manfaatkanlah dengan ilmu hipnosis untuk bisa mempengaruhi mungkin untuk pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak terkait, entah itu PPK atau kepala dinas, untuk bagaimana cara-cara khusus, kiat-kiat khusus untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dari lobi-lobi pengadaan paket yang sementara khususnya seperti saya untuk pengadaan barang di dinas-dinas tertentu. Mungkin ada kiat-kiat khusus. Mohon petunjuk Pak. Terima kasih sebelumnya. Tentu saja Pak Thompson, banyak sekali caranya Pak. Ya kan? Karena memang biasanya yang dibahas di kelas-kelas kita di neuromarketing, neuro leadership itu kasus-kasus yang serupa seperti yang Pak Thompson sampaikan gitu ya. Tapi ya gitu Pak, kalau kita ngomong kiat itu kita sekarang waduh bisa berjam-jam kita bahasnya nanti Pak ya. Oh ya, siap. Karena memang apa namanya ini Bapak perlu tahu dasarnya dulu gitu ya. Ya. Kemudian Bapak juga harus tahu bagaimana mempengaruhi 4 bagian otak yang tadi saya sampaikan gitu ya. Karena kan kita semuanya manusia sama Pak, punya otak itu yang sama gitu kan. Jadi nanti tinggal Bapak bagaimana lah bisa menghadapi semua pihak yang tadi Bapak sebut itu gitu ya. Dengan berbekal ilmu neuromarketing, neuroleadership, dan neurocommunication nih Pak. Ya karena kita sekarang mau neuromarketing, Bapak bisa start neuromarketing dulu. Pertengahan nanti neurocommunication. 2 itu Bapak udah bisa lakukan Pak. Siap. Gitu ya. Kebetulan saya sudah di level 2 Pak. Tapi setahun ini nggak aktif karena ada kegiatan lain. Dan jadwalnya kebetulan tidak pas dengan jadwal saya. Jadi makanya saya nggak sempat ikut sebelumnya. Nggak masalah Pak. Nggak masalah. Untuk ikut kelas ini tidak perlu, bahkan tidak perlu L1. Tapi kalau sudah L1 dan L2. Ya maksudnya kalau Bapak sudah ikut L1 apalagi sudah L2 gitu ya. Itu akan sangat membantu. Karena ketika saya ngomong istilah-istilah hipnosis, Bapak tidak perlu saya jelaskan dari awal lagi gitu kan. Tetap saya akan jelaskan buat kawan-kawan yang ikut yang belum pernah L1, L2, apalagi L2 gitu ya.
gitu. Jadi saya tetap akan jelaskan sih nanti gitu Pak. Nah Ya. itu saya sarankan sih Bapak bisa ikut Pak supaya bisa nanti di neurocommunication Bapak juga tahu oh ternyata yang kemarin maksudnya ini termasuk maksudnya Siap, siap. itu. Nah, dan kita bisa bahas kasus Bapak ini bisa lebih lega nanti Pak di kelas yang ini maupun yang di pertengahan Maret nanti gitu Pak. Karena Ya. nyambung Pak. Siap, Gitu Pak. siap, siap. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama Terima Pak. kasih. Siap. Terima kasih kembali Pak Thompson untuk Siap, Pak. pertanyaannya. Saya harap Pak Thompson bisa ikut ya di kelas neuromarketing Siap. ini. Semoga bisa Siap. menjawab pertanyaan dari Pak Thompson dan juga dari Bapak Ibu yang ingin join di kelas neuromarketing kita yang akan kami adakan di hari Rabu 6 sampai 9 Maret 2024. Dan sekali lagi juga setelah Bapak Ibu ikut kelas di neuromarketing ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu juga bisa tetap konsultasi dengan trainer ya. Bahkan kemarin Pak Francis juga sempat langsung ketemu nih dengan salah satu alumni kita di Amsterdam ya Master ya, waktu itu ya Bu, sama Villa ya. Ya, kebetulan saya di sana saya ketemu dengan beliau dan konsultasi langsung sih. Konsultasi langsung. Nah, itu Betul. jadi Bapak Ibu ya. Jadi setelah mengikuti kelas ini Bapak Ibu tetap bisa konsultasi dengan Master Francis selaku trainer dari neuromarketing Bapak Ibu terkait dengan apa yang Bapak Ibu baik itu kendala maupun minta saran dan masukan dari Master Francis terkait dengan materi neuromarketing tentunya yang Bapak Ibu akan ikuti di hari Rabu di 6 sampai 9 Maret 2024. Saya rasa cukup sekian ya Master ya. Ya baik, izinkan saya juga mau menyampaikan salam nih, ada beberapa rekan-rekan trainer, ada Bang Oh, George ya. di sini gitu ya. Ya. Kemudian ada Pak Zaldi boleh join nih Pak. Neurolink sudah nih, tinggal naik ke level 2 nih Pak. Ya, ini silakan nih. Ini ada pertanyaan Bu Evi mungkin bisa dijawab nanti lewat Japri mungkin Pak Mas Sopan. Ya, siap. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin ikut kelas neuromarketing bisa langsung hubungi saya di nomor ini ya Bapak Ibu ya. Saya langsung share di chat ya Bapak Ibu ya. Atau nanti Bapak Ibu juga bisa langsung hubungi saya di nomor yang grup ya Bapak Ibu ya. Di situ saya sudah cantumkan nomor saya selaku admin dari IHC, yaitu untuk pendaftaran dari kelas neuromarketing. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin daftar bisa langsung silahkan di 0823 4052 3752. Baik, nanti saya langsung share setelah kelas ini ya Bapak Ibu ya, saya share ulang untuk pendaftaran dari neuromarketing Bapak Ibu. Wah, tidak terasa ya, kurang lebih jadi 2 jam lebih nih. Saya sangat senang nih karena peserta kita di Zoom kali ini, di kelas preview kali ini sangat antusias nih. Bahkan ada yang langsung daftar nih Master nih. Ya, baik, mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu ya untuk kelas preview kita malam hari ini. Wah, ini ada Master John nih. Malam Master John, terima kasih sudah hadir ya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah berkesempatan untuk meluangkan Keren kelasnya. waktu di kelas preview pada malam hari ini, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga untuk Master Francis, terima kasih untuk sharingnya yang keren, luar biasa ya malam hari ini. Dan saya yakin juga Bapak Ibu pasti tertarik untuk ikut di kelas neuromarketing di batch yang kedua nih Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk belajar neuromarketing yang saya yakin akan sangat bermanfaat untuk bisnis yang dijalani oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, cukup sekian untuk malam hari ini. Saya Opan pamit undur diri Bapak Ibu ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Mas Opan. Opan. Ya, Sama-sama terima Pak kasih. Thompson. Terima kasih Master Thompson. Francis. Terima kasih. Yeah. Wah. Ya. Baik, Pak Sumardi sekali lagi terima kasih ya Pak Thompson Ya, dan Bapak Ibu ya. yang sudah Sama-sama. hadir di kelas malam hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat istirahat. Ya, selamat malam. Selamat malam.